memang lebih susah mencari calon supervisor daripada mencari pendamping hidup ya Bu? Mendapatkan supervisor yang cocok itu sangatlah sulit. Kira-kira nih kalau lanjutan nih, menurut Bu Lani possible nggak sih counselor tuh yang ngebantuin cari si calon supervisornya sendiri? Bu Lani PhD nih untuk ngambil tuh sebenarnya paling enak di negara mana sih? Hai, selamat datang di podcast Kumat, kuliah ke luar negeri di malam Jumat bersama saya Doni dari AACC Indonesia. Dan podcast ini berisikan segala sesuatu yang kamu perlukan untuk kuliah ke luar negeri. Malam hari ini spesial saya akan ditemani oleh Ibu Lani, Project Manager dari AACC Indonesia. Selamat malam Jumat. Oke. Dan hari ini kita akan spesial membahas mengenai PhD di luar negeri ya, atau S3. Nah, kenapa kita bahas? Karena ada hal yang menarik nih. Karena menurut data dari Students AACC Indonesia yang berangkat di 2 tahun terakhir, dari 64 PhD kandidat, dan hanya 5 diantaranya yang berstatus single atau belum pernah menikah. Sisanya udah menikah, gitu. Dan memang lebih susah mencari calon supervisor daripada mencari pendamping hidup ya Bu. What do you think? Iya juga sih. Karena gini, kalau mencari pendamping hidup itu kan waktunya sangat panjang ya. Terus kita bisa istilahnya coba-coba dulu, kalau nggak cocok nanti kita bisa break kira, terus cari lagi yang lain. Kalau mencari supervisor untuk menjadi kandidat doktoral, waktu yang dimiliki oleh para kandidat itu sangat terbatas ya. Hanya ya mungkin bisa dimulai dari beberapa tahun, tapi penyesuaiannya itu hanya bisa dilakukan biasanya online karena tujuannya belajar ke luar negeri. Dan dari online ini agak sulit untuk menjajal hubungan yang nantinya akan terjadi. Ya, sedangkan pada saat kita sudah menjadi kandidat, mau nggak mau kita bergantung 100% pada si supervisor untuk memberikan arahan mengenai research yang kita lakukan. Jadi kalau menurut saya jawabannya ya. Emang lebih susah ya? Emang lebih susah ya. Karena cari hubungan LDR aja susah ya, apalagi betul, cari profesor LDR ya. Betul. So, dari bulan ini kan yang paling banyak untuk membantu PhD students di Indonesia. Kira-kira dari yang sudah berangkat nih Bu, hal apa sih yang paling banyak ditanyain? Yang terutama untuk mendapatkan supervisor. Karena memang salah satu faktor yang paling sulit didapat adalah di antara faktor lainnya tentunya ya research proposal dan lain sebagainya, mendapatkan supervisor yang cocok itu sangatlah sulit. Bahkan ada beberapa pengalaman di waktu yang lalu udah dapat supervisor, sudah menjadi kandidat PhD, ternyata sampai di sana setelah selang waktu 6 bulan berjalan tidak cocok dengan supervisornya. Jadi kalau misalnya sampai tidak cocok dengan supervisornya, wah, it's gonna be a very hard life. Oke. Berarti pas lagi nyari aja susah, tapi pas jalanin kalau emang nggak cocok pun sebenarnya sama aja ya, bisa break up and then cari ulang lagi ya? Memungkinkan. Ya, ada beberapa kasus seperti itu, walaupun minimal ya. Biasanya itulah, tadi kita bicara mengenai mencari pasangan hidup ya. Kalau mencari pasangan hidup kan balik lagi ke situ, ego dari kedua belah pihak bisa masing-masing ditekan ya. Yeah. Tapi dengan supervisor ini belum tentu, karena kita memerlukan mereka ya, walaupun mereka juga secara timbal balik kalau mau berarti mereka memerlukan kita, tapi belum tentu pihak supervisor bisa menekan egonya in a way. Oke, so kira-kira nih kalau lanjutan nih, menurut Bu Lani possible nggak sih counselor tuh yang ngebantuin cari si calon supervisornya sendiri? It's a very tricky question ya sebetulnya. Possible, tidak possible. Sebetulnya mungkin aja. Tapi kalau misalnya kami atau counselor yang carikan supervisornya, pada saat kita menghubungi supervisornya tentu tidak dapat vibe-nya. Pertama itu. Kedua, supervisor juga mungkin berpikir, kenapa ya student ini mau do doctoral study tapi meng-approach
si supervisor aja harus diwakili oleh orang lain yang notabene belum tentu tahu research proposalnya apa, dan of course in depth-nya research proposal itu kita sebagai counselor memang tidak tahu. Tapi memungkinkan kalau ditanya, mungkin atau tidak. Tapi jujur aja berdasarkan pengalaman yang saya miliki, selama saya membantu student PhD, mereka yang minta dicarikan supervisor pada akhirnya tidak jadi berangkat melakukan studi doktoral di luar negeri. Oke, berarti ya in a way mungkin kurang chemistry-nya sama si profesor atau risetnya nggak cocok ya. Oke, berarti sebenarnya kalau step secara garis besarnya nih memang harus cari profesor dulu ya, atau gimana sih Bu step by stepnya untuk PhD students? Oke, pertama tentunya PhD students harus mempunyai ide ya. Harus mempunyai research proposal. Research proposal itu apa sih sebetulnya? Research proposal ini merupakan ide yang dimiliki oleh si kandidat doktoral ini, sebetulnya merupakan pertanyaan yang belum ada jawabannya. Makanya si kandidat ini harus mencari jawabannya melalui research yang dia lakukan. Intinya itu ya. Pertama itu. Tentu ide yang dimiliki harus menarik untuk dia sendiri, karena 3 tahun atau 4 tahun ke depan dia harus berkutat dengan ide topik tersebut. Ya. Kedua, research proposal ini juga berfungsi agar supaya si kandidat ini bisa menjual idenya ke si profesor yang nantinya akan menjadi supervisor dia. Jadi research proposal ini sangat penting dimiliki oleh si doctoral candidate ini sebelum dia bisa mendapatkan seorang supervisor. Jadi sebenarnya tahap yang paling depannya aja udah panjang banget ya. Ya. Bisa dibilang panjang ya. Dan menurut Bu Lani penting gak sih kayak untuk cari profesor tuh harus dari universitas yang memang rankingnya tinggi, atau memang univ apa aja boleh yang penting dapat profesor, atau gimana? Ranking itu kan ditentukan oleh badan komersial juga ya, sebetulnya. Jadi kalau menurut saya tidak perlu banget sih untuk mendapatkan supervisor dari universitas berranking. Kalau bisa ya bagus juga, tapi biasanya gini, uni berranking itu kan researchnya udah panjang ya, waktu researchnya udah panjang karena dana research yang diberikan juga sangat banyak ya. Jadi tentu mereka punya diversifikasi research, topik dan lain sebagainya banyak, jadi supervisornya juga banyak dibandingkan dengan mungkin universitas yang tidak berranking karena dananya juga lebih sedikit dan umurnya juga lebih pendek ya. Jadi research yang mereka miliki atau supervisor yang berkompeten di bidang tertentunya juga mungkin terbatas. Namun menjawab pertanyaan, saya pikir nggak perlu. Yang penting adalah kita bisa mendapatkan supervisor yang cocok dengan research proposal yang dimiliki oleh student tersebut. Edian sebenarnya cukup banyak juga ya sebetulnya profesor yang memang misalnya di uni B tapi merupakan lulusan dari uni yang rankingnya tinggi gitu ya. Jadi memang nggak serta-merta uni ranking itu malah profesor yang didapat dari uni tersebut juga kan sebetulnya. Cuma memang lagi kerja di sana ya sebetulnya ya. Betul. Oke. Dan menurut Bu Lani kira-kira kalau PhD student sih dibanding misalnya bachelor atau master program, beasiswanya jauh lebih banyak nggak sih kesempatannya? Sebetulnya bisa dibilang cukup banyak ya, cukup banyak. Jauh lebih banyak mungkin enggak, karena beasiswa dari government terutama, beasiswa dari government itu kan diberikan kepada PhD students juga. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan full scholarship dari government terkait, bisa dari government Indonesia, bisa dari government negara yang dituju. Australia, New Zealand semua juga rata-rata ada ya. Namun demikian juga beasiswa dari faculty pun tersedia. Memang tidak sebanyak yang diberikan oleh government, namun ada
beasiswa bahkan 100% diberikan oleh faculty apabila research proposalnya menarik. Jadi pada intinya pada saat kita mencari supervisor itu kita kan sebetulnya membantu si profesor untuk melakukan satu penelitian. Ya, jadi penelitian kita harus menunjang penelitian si profesor. Jadi profesor ini kan busy banget, dia juga punya banyak penelitian yang harus dilakukan. Dan dia juga perlu kandidat PhD yang bisa membantu dia melaksanakan penelitiannya, menunjang penelitiannya. Oleh sebab itu, kalau misalnya research proposalnya si kandidat ini sangat menunjang research proposalnya si profesor, tentunya tidak ragu-ragu profesor ini bisa mencarikan beasiswa untuk si student ini. Saya pernah punya satu pengalaman ya, kandidat doktoral di salah satu universitas di luar negeri. Jadi sebelum dia mendapatkan letter of offer, actually dia sudah mendapatkan beasiswanya. Lucu kan? Jadi beasiswanya ini with condition kalau dia mendapatkan letter of offer, gitu. Setelah dia mendapatkan beasiswa untuk tuition fee full 100%, dia juga mendapatkan beasiswa untuk living cost-nya, stipend-nya. Dan itu dibantu sama profesornya karena memang profesornya sangat memerlukan research yang dia lakukan. Berarti sebenarnya intinya tuh dari semuanya kalau emang pengen dapat fundingnya ya punya research yang bagus dulu ya sebetulnya ya. Intinya. Karena ya kalau punya research bagus profesor mau, kalau emang lebih bagus lagi profesor bahkan cariin uangnya lah buat bayarin kuliahnya ya. Oke, cool ya, berarti dari pengalaman bulan ini kira-kira lah kita nggak gitu ngerti banget lah misalnya apapun yang dibahas, kira-kira semenarik apa sih si researchnya, apakah memang sesuatu yang kayak nggak pernah kita bayangkan akan terjadi atau memang researchnya tuh kayak sebenarnya umum cuma nggak kepikiran aja. Well, basically memang researchnya ini harus menjawab pertanyaan yang belum terjawab. Kan intinya itu. Jadi memang baru sih sebetulnya topik yang belum pernah disentuh gitu ya. Nggak berarti harus canggih atau gimana ya, tapi intinya topiknya ini harus sesuatu yang baru. Memang pada saat kita membuat research proposal adalah sangat penting untuk bisa menjual research proposal kita ke supervisornya, ke profesornya. Kalau misalnya research proposal kita ini memang sudah menarik, pasti si profesor yang tepat yang memerlukan akan membelinya, mau gitu ya. Memang nggak gampang ya bikin research proposal yang menarik itu nggak gampang. Banyak sekali jurnal atau penelitian sebelumnya yang kurang lebih di satu ranah yang harus dibaca oleh si researcher ya, calon candidate ini ya, nggak serta-merta ide datang terus dia bisa menulis gitu. Biasanya researcher setahu saya ya, beberapa yang saya bantu pada saat mereka memasukkan kurikulum vitae, which is salah satu yang cukup penting juga untuk bisa menjual diri tentunya ya, karena CV doctoral candidate berbeda dengan CV student bachelor atau master. Di CV doctoral candidate ini dia harus sudah tahu udah include dia punya research sebelumnya, jurnalnya apa aja, supaya si profesor ini tahu bahwa student ini sudah mempunyai pengalaman melakukan research sebelumnya. Jadi adalah sangat sulit bagi kandidat doktoral apabila belum mempunyai jurnal, yang mana artinya dia belum pernah mempunyai pengalaman research sebelumnya. Oke, nah ada hal menarik nih Bu, kalau misalnya tadi bicara soal international jurnal lah ya, atau jurnal sebelumnya. Nah jurnalnya itu ada kriteria khusus nggak sih? Apakah memang harus kayak jurnal yang disubmit pada saat dia ambil tesis di master, atau memang harus setelah itu, atau gimana Bu kriterianya? Biasanya mereka mau lihat setelah itu ya. Master is something different. Master itu memang merupakan salah satu prasyarat untuk lulus dari jenjang pendidikan itu ya. Tapi setelahnya, apabila memang kita aktif sebagai researcher, pasti banyak jurnal-jurnal yang dibuat.
Ya, contohnya biasanya yang ambil PhD kebanyakan kan apa namanya akademisi ya. Dan akademisi itu kan memang persyaratannya harus membuat jurnal, setahun mereka harus menulis jurnal berapa gitu kalau saya nggak salah. Jadi berdasarkan jurnal yang sudah dipublish itu si profesor bisa melihat bahwa oh student ini memang sudah punya pengalaman research karena sebagai doctoral candidate mereka selama 3-4 tahun itu betul-betul nggak ada kuliah ya. Setahu saya dia full full research. Jadi dia betul-betul harus bekerja sendiri dengan very minimal supervision dari supervisornya yang nggak setiap hari ketemu pastinya, mungkin 2 minggu sekali, 1 minggu sekali. Oh, oke. Sebenarnya nggak yang saklek di dalam kelas gitu ya berarti ya PhD-nya. Oke, nah dia harus ngikutin si supervisornya kayak dia ngambil sampelnya di mana gitu, atau memang dia beneran udahlah dilepas gitu loh, terserah kamu dia mau ambil sampel di mana atau gimana sih Bu? Kalau sebetulnya tergantung programnya ya, tergantung programnya. Dalam arti kalau misalnya di area kesehatan ya mungkin ada beberapa pasti lab yang digunakan adalah lab yang ada di kampus, tapi tidak menutup kemungkinan apabila si students bisa ambil sampel elsewhere juga. Tidak menutup kemungkinan karena yang saya tahu mungkin kita bicara di luar lab ya. Di luar lab yang saya tahu ada beberapa student yang memang pada saat dia melakukan penelitian dia mengambil sampelnya balik di Indonesia misalnya, tergantung dari topik research yang dilakukan atas izin supervisornya. Dia nggak harus melakukan researchnya di Australia atau di UK atau di New Zealand, dimanapun dia negara tujuannya, tapi dia bisa pulang lakukan quantitative researchnya di Indonesia, kemudian baru nanti dia balik lagi. Memungkinkan. Memungkinkan ya, berarti memang harus bolak-balik gitu ya. Nah kalau seandainya nih ada yang request kayak PhD tapi maunya full online tuh possible nggak sih Bu? Jadi ngomong sama supervisor online, researchnya pun online. Sepengalaman saya mengurus belum ada yang memberikan PhD online ya. Bahkan pada waktu kita dalam keadaan pandemi berapa 2 tahun yang lalu, semua student PhD yang harusnya sudah dijadwalkan untuk berangkat akhirnya tertunda karena mereka tidak bisa lakukan itu online. Mungkin karena apa fasilitasnya atau memang samplingnya juga jadi nggak valid gitu. Betul. Kali ya. Oke ya, ini menarik banget ya sebenarnya PhD students ya, PhD kan teman-teman yang memang ingin ambil PhD. Jadi memang prosesnya memang nggak mudah, tapi sebenarnya kalau tahu step by stepnya sebenarnya ada aja jalannya gitu. Nah yang paling menarik nih Bu, kalau misalnya dari semua negara yang memang tentunya yang ACC wakili ya, ada sekitar lebih dari 10 negara. Menurut bulan nih PhD ini untuk ngambil tuh sebenarnya paling enak di negara mana sih? Karena nggak ada student yang cerita gitu, oh ternyata di sini enak Bu, yang ini nggak enak gitu. Sebetulnya sih mau bilang enak nggak enak, semua tergantung supervisor ya. Akhirnya dia dapat supervisornya di negara mana. Memang kalau misalnya si student udah punya tujuan, udah tahu dia mau ke negara mana, udah tahu dia mau ambil di universitas mana, itu akan sangat lebih mempermudah, mempersempit. Dalam arti si student hanya perlu mengulik website di unit tersebut. Namun kalau misalnya student belum tahu mau ambil di negara mana, agak sulit untuk bilang paling enak yang mana, karena tergantung di mana dia bisa mendapatkan supervisornya. Di mana supervisor itu yang topik researchnya kurang lebih mirip dengan student itu, di mana dia bisa menunjang topik research supervisornya. Tapi kalau misalnya ditanya yang mana yang paling murah, mungkin saya bisa jawab tuh. Kalau misalnya ada beberapa student, nggak banyak yang mau ambil PhD tapi bayar sendiri. New Zealand adalah salah satu negara yang paling murah, untuk ambil studi doktoral PhD, karena sebagai international student kita hanya dikenakan biaya sebagai domestic students. Jadi paling murah kalau misalnya untuk self funding
PhD students adalah New Zealand. New Zealand, oke. Kena domestic fee berarti ya? Karena domestic. Oke, domestic fee berarti 3-4 kali lebih murah dong daripada harga normal. Ya, kurang lebih ya. Oke, so di bawah 100 jutaan malah ya? Ya. Kayak 7.000-8.000 lah ya? Ya, sekitar segitu 7.000 per tahun ya, di luar living cost tentunya. Tapi itu dibandingkan dengan ya negara lain. Di negara lain itu negara lain bisa ya 4-5 kali. Oke. Nah kalau kayak gitu berarti research fundnya dari mana? Maksudnya dari pas lagi research itu kan ada funding sendiri tuh. Apakah memang dia harus mengeluarkan biaya sendiri untuk researchnya atau memang fakulti biasanya udah ada research fundnya? Jadi si student ini tinggal bayar sih uang kuliahnya aja sebetulnya atau gimana Bu? Ya biasanya gitu ya. Sudah ada research funding yang diberikan ke studentnya, walaupun studentnya tetap bayar tuition fee ya, yang domestic tuition fee yang tadi sudah disebutkan. Tapi yang lainnya untuk menghadiri international conference dan lain sebagainya nanti akan mendapatkan funding. Funding sendiri. Oke. Nah kita balik lagi nih Bu ke topik awal kita. Dari seluruh PhD itu kan banyak yang sudah berkeluarga ya, yang kita kan berangkat. Biasanya kan mostly pasti berangkat bareng ininya ya, pasangannya sama mungkin anaknya juga ya. Menurut gue nih gampang nggak sih, mudah nggak sih kayak kita harus ngebagi gitu loh si family life-nya tapi sama si research. Dan sementara kalau aku dengar tadi kayaknya research kayak rumit banget ya, harus benar-benar yang teliti gitu loh segala macamnya. Sebetulnya karena studi doktoral ini panjang ya, 3-4 tahun, alangkah bahagianya kalau misalnya memang bisa bawa spouse dan dependennya, anak-anaknya ya. Jadi konsentrasi kita sebagai student itu tidak terpecah. Kalau istri dan anak ditinggal di Indonesia, mungkin terlalu banyak yang harus dipikirkan ya. Selain hanya study aja, tapi juga mikirin istri dan anak di tanah air ya. Tapi kalau misalnya anak dan istri dibawa, rasanya konsentrasinya akan lebih fokus ke being a student gitu. Karena selain ada istri yang urus anak, istri pun sebetulnya bisa bekerja full time. Oke. Berarti memang bisa jadi support sistemnya juga lah ya in a way. Oke. And then, susah nggak sih kayak misalnya si pasangan nih lagi jadi PhD student, and then si spouse-nya ini yang bekerja full time. Apakah memang ada aturan khusus atau memang beda-beda tiap negara atau gimana nih? Sebetulnya nggak terlalu sulit ya, artinya memang negara-negara barat ya, negara-negara barat yang kita wakili itu mereka mengizinkan spouse untuk bekerja full time. Ya, student tidak bisa bekerja full time, namun as a support system, spouse-nya ini bisa bekerja full time selama tentunya dia bisa bagi waktu ya. Tentu kalau anaknya masih kecil-kecil belum tentu juga dia bisa bekerja full time ya. Mungkin pada saat anaknya sekolah dia bisa melakukan sedikit aktivitas di luar rumah, tapi pada saat anaknya di rumah kalau masih kecil-kecil gitu mungkin agak sulit. Tapi kalau anaknya udah SMP atau SMA mungkin agak lebih mudah untuk manage bekerja full time. Tapi as a support system opportunity-nya ada. Opportunity ada. Oke, bagus sih sebenarnya. Maksudnya berarti mereka nggak yang serta-merta cuma ngikut aja terus nggak tahu mau ngapain gitu ya. Sebenarnya memang nggak diikat segitu banget sebetulnya ya. Oke, pernah nggak sih Bu ada yang sepasang gitu tapi dua-duanya pengen research di universitas yang sama dengan profesor yang sama gitu, pernah nggak sih? Kayak bucin banget gitu loh. Saya sih belum punya pengalaman menangani student yang seperti itu ya. I guess tidak menutup kemungkinan apabila memang research proposalnya menunjang, ya kan? Karena si supervisor ini kan menilai satu research proposal secara individu, ya kan? Tapi terus terang saya belum pernah punya ada pengalaman student yang seperti itu. Okay. Berarti sebenarnya satu profesor megangnya berapa orang tuh kira-kira? Setahu saya antara 5-7 ya. 5-7. Setahu saya ya. Ya benar-benar emang pilihannya mereka sebetulnya. Makanya emang ya cari profesor yang nggak
gampang lah ya sebetulnya ya. Karena profesor juga pilih-pilih pada waktu dia bilang dia mau supervise someone, doctoral candidate, supervisornya juga pilih-pilih. Kadang kalau misalnya memang research proposal yang dikirimkan oleh si student itu tidak sesuai dengan apa yang dia ingini, ya dia nggak akan terima. Dalam arti dibalas juga mungkin enggak gitu. Jadi nggak usah putus asa ya kalau misalnya kita udah mengirimkan ke 5-10 profesor nggak ada yang balas, ya berarti research proposal kita belum sesuai dengan apa yang mereka mau. Coba lagi aja, cari lagi supervisor yang lain. Berarti memang sebenarnya nggak ada research yang jelek lah ya sebetulnya, cuman belum cocok aja ya. Oke. Menarik banget ya sebenarnya PhD, tapi karena waktu kita yang terbatas, mungkin bulannya ada tips nggak sih atau triks yang ya triks enggak lah ya, mungkin tips ya gimana caranya memang approach supervisor tuh yang so-called mungkin lebih tertata ya dibanding yang kayak email singkat gitu nanya lu bisa supervise gua nggak sih gitu kan. Kalau gitu mungkin biasanya kebanyakan gitu ya aku dapatnya. Nah kalau bulannya ada tips sendiri nggak sih? Kalau tips dari saya ya, pertama buat research proposal jangan terlalu panjang. Ya, supervisor terima 100 email sehari mungkin lebih, jadi buat yang padat, singkat tapi berisi. Jadi supervisor nggak usah baca panjang-panjang, tapi dia udah bisa grasp gitu. Begitu dia baca, dia udah tahu nih student arahnya kemana. Pertama. Kedua, buat CV yang semenarik mungkin, semenjual diri kita sendiri mungkin, ya, agar supaya si profesor juga tahu bahwa kita udah mempunyai cukup pengalaman untuk bisa membantu dia dalam research dia. Kedua itu. Dan tips yang paling penting menurut saya, sebelum kita siap menjadi PhD candidate, make sure IELTS kita tuh masuk. Jangan nanti kita udah dapat supervisor, IELTS-nya nggak masuk. Akhirnya dalam kurun waktu mungkin karena kita udah punya beasiswa, harus kejar dalam waktu 6 bulan, IELTS-nya tidak terkejar, akhirnya beasiswanya juga nggak didapat walaupun supervisornya sudah didapat. Ya. Kayaknya frustrasi banget ya sih kalau misalnya sampai hal itu terjadi. Iya. Jadi sebaiknya memang kadang-kadang IELTS belum diminta di stage pada saat kita cari supervisor, tapi ada baiknya IELTS itu sudah disiapkan. Ya berarti memang sebenarnya in a way kalau ngomong partnya si cari profesor sama admissions itu totally beda ya. Betul. Jadi makanya dari awal mereka nggak minta si IELTS-nya ya, dan yang lainnya. Tapi banyak loh kasus di mana udah dapat supervisor, udah dapat beasiswa, akhirnya IELTS yang dikejar ini udah berkali-kali ambil masih di sini kurang, di sana kurang, akhirnya pada waktunya kehabisan waktu. Oke, akhirnya hilang semua dan ulang lagi dari awal. Oke, jadi kayak mulai lagi dari nol ya. Oke, segitu aja Bu. Terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke, nah teman-teman, untuk teman-teman yang ingin diskusi lebih lanjut mengenai PhD students, karena ya kita tahu ya untuk PhD students sebenarnya tidak bisa hanya sekitar ngobrol-ngobrol sebentar aja. Teman-teman bisa datang ke kantor kita, baik di Jakarta, Surabaya, atau Bali. Dan saya tentu ingatkan selalu subscribe Instagram kita, Facebook, dan juga podcast kita, baik di Spotify, di Google, atau Apple Podcast, untuk selalu update dengan konten-konten kuliah luar negeri, termasuk dari S1, S2, ataupun S3-nya. Oke, selamat malam. Terima kasih.